Salam, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Tangguh, NIM 1734030011. Jurusan Sosiologi kelas A reguler sore. Di sini saya akan membahas buku review yang ke-14, kajian seminar masalah-masalah sosial. Judul buku Pasca Kebenaran, Leo Misrael. Apa itu kebenaran? Pada saat kebohongan universal mengatakan kebenaran akan menjadi tindakan revolusi, pasca kebenaran meroket ke publik di ketegangan pada November 2016 ketika Kamus Osfran menangkapnya kata tahun 2016 setelah melihat 2000% lonjaknya penggunaan selama 2019. Pilihan tampaknya di antara pesaing lain dalam daftar itu adalah politik. Teks pilihan tahun ini sebagai frasa yang mencakup semua pot kebenaran, sepertinya menangkap waktu mengingat kebingungan fakta, pengabaian standar bukti dan alasan, dan kebohongan langsung yang menandai pengungkutan suara. Brexit 2016 dan pemilihan presiden AS. Banyak pemilihan itu akan menjadi karena itu dicurangi terhadap dia lakukan fakta dan kebenaran. Bahkan pentingnya lagi, setelah pemilu segalanya menjadi lebih buruk. Trump mengklaim sekali lagi tanpa fakta yang dukungnya bahwa dia benar-benar memenangkan suara populer yang oleh Helen telah diambil oleh hampir 3 juta suara. Jika Anda yang menggunakan jutaan orang yang telah memilih secara ilegal dan dia terpilih, ganda pada klaimnya bahwa terlepas dari konsumsi tujuan remaja akan intelijen Amerika yang dimiliki Rusia tidak merentas pemilu Amerika. Salah satu penangkannya sepertinya merangkul kekacauan dengan mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu, sayangnya lagi sebagai fakta. Penolakan ilmu sebagai jalan peta untuk memahami pasca kebenaran. Pasca kebenaran dibayangi oleh apa yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Paham dihormati karena otoritas metodenya. Hasil ilmiah sekarang terbuka dipertanyakan oleh legiun bukan ahlinya yang kebetulan setuju dengan mereka. Penting untuk menunjukkan ilmiah itu hasilnya secara rutin diteliti oleh para ilmuwan itu sendiri, tetapi bukan itu yang kita akan di sini. Ketika seorang ilmuwan mengemukakan teori itu, yang diharapkan bahwa itu akan melalui langkah-langkah tinjauan sejauh menggoda replikasi dan aturan untuk ini cukup transparan karena memang begitu layani ini nilai ilmiah yang merupakan bukti empiris sangat penting dalam mengevaluasi nilai teori ilmu. Tetapi kesalahan bisa terjadi bahkan dengan
bahkan dengan yang paling teliti. Pengamanan di tempat prosesnya bisa sangat brutal, tetapi itu perlu untuk memastikan bahwa sejauh mungkin hanya kerja bagus berhasil. Dengan demikian, kegagalan untuk mengungkapkan sumber biasa potensial konflik kepentingan sumber dari pandangan seorang dianggap sangat serius, mengingat ini pemeriksaan dini ilmiah tingkat tinggi. Tidak peduli seberapa keras itu mungkin telah diuji, setiap teori adalah hanya teori karena cara bukti ilmiah dikumpulkan selalu demikian. Secara teoritis, mungkin bahwa beberapa bagian data masa depan mungkin datang dan menyangkal teori ini. Tidak berarti bahwa teori ilmiah tidak dapat dibenarkan atau tidak layak dipercaya. Lebih suka, tapi ini berarti bahwa pada titik tertentu para ilmuwan harus mengakui bahwa bahkan penjelasan terkuat mereka dijamin pembenaran yang diberikan bukti. Ini dua kelemahan penalaran ilmiah sering dimanfaatkan oleh mereka yang mau mengklaim bahwa mereka adalah ilmuwan sejati. Jika sains adalah proses terbuka, maka itu tidak boleh dalam bisnis. Tidak termasuk teori alternatif sebagai teori menjadi mutlak terbukti. Mereka yakin teori yang bersaing selalu bisa menjadi benar. Penolakan sains dapat dimulai dari ekonomi atau ide. Agenda paling umum itu dimulai oleh mereka yang kehilangan sesuatu dan kemudian dijalankan oleh mereka yang terjebak dalam kampanye misinformasi. Mereka dalam Leon R. Robbins memperdalam pemahaman kita memahami hubungan antara kepentingan ekonomi dan politik pasca kebenaran dengan kepentingan bagaimana perusahaan di dalam melobi dan berbohong. Pada bagian topik dalam telah mempengaruhi posisi politik tentang perubahan iklim, senjata, imigrasi, perawatan kesehatan, hutang nasional, reformasi pemilihan, aborsi, dan pemikiran. Ada beberapa sumber yang bagus, tetapi sejarah bagaimana penyangkal sains lahir dalam perdebatan tentang merokok. Dalam cerita ideologis yang kemudian muncul darinya, sangat penting untuk memahami bagaimana apa yang mungkin sepertinya aborsi berbasis politik dapat berbakar dalam kepentingan dalam hal ini itu menguat cerita tentang bagaimana ada begitu banyak dorongan rumput tentang perubahan iklim yang didanai oleh kepentingan minyak. Akar biasa kognitif. Dalam makalahnya yang memecahkan jalan tahun 1955, opini dan tekanan sosial, Salomon Asch menunjukkan bahwa ada aspek sosial untuk kepercayaan sehingga kita dapat mengabaikan bukti dari indera kita sendiri. Kalau kita mengira ini keyakinan, kita tidak selaras dengan orang-orang sekitar kita. Orang yang tidak
terlibat adalah satu-satunya subjek eksperimen yang selalu dapatkan di kursi terakhir di meja, melibatkan pertunjukan subjek dengan garis di atasnya kemudian kartu lain dengan 3 garis di atas selalu satunya sama panjangnya dengan satu di kartu lainnya. Dua baris lainnya di baris kedua. Panjang kartu sangat berbeda. Pengalaman materi kemudian berkeliling kelompok dan menanyakan setiap subjek untuk melaporkan dengan lataran yang mana dari ketiga baris pada yang kedua. Panjang kartu sama dengan garis pada kartu tamu untuk pada beberapa pencobaan pertama pada sekutan subjek pencobaan saja setuju dengan mereka. Tetapi kemudian semuanya menjadi menarik para konfederasi melalui dengan surat bulat melaporkan bahwa salah satu pilihan yang jelas salah sebenarnya sama dengan panjang garis pada kartu pemilih. Sekelompok rekannya sebelumnya pun jawaban mereka hampir semua subjek prima tanpa terkejutnya bahwa tidak percaya, tetapi kemudian hanya yang lucu terjadi. Sekian